Kali ini kita akan membahas pengertian jenis usaha produsen, yaitu usaha memproduksi dari bahan baku menjadi produk atau barang jadi. Contoh pertambangan, manufaktur, pabrik, pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk pembahasannya, kita memakai contoh sebuah pabrik roti sari manis yang akan membahas siklus usahanya sehingga membentuk neraca laba rugi. Ayo kita membahas pengertian laporan keuangan dan cara menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi. Berikutnya, mari kita bahas proses akuntansi dengan contoh di sebuah pabrik roti bernama Sari Manis. Jadi transaksi yang dilakukan dibukukan pada buku kas harian, yang kemudian diperiksa apakah cocok atau wajar. Bila tidak wajar, maka akan direvisi kembali. Dan bila sudah cocok, maka angka-angkanya dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Serta laporan laba rugi juga mempengaruhi isi neraca. Mari kita mulai dari siklus usaha berupa lingkaran dan modal sebesar 150 juta dimasukkan ke dalam kas awal, sehingga transaksinya sebagai berikut. Pada 1 Januari 2023, kas ada masuk sebesar 150 juta, sehingga saldonya 150 juta. Transaksi kedua, pemilik pabrik melakukan pembelian tanah dan bangunan senilai 60 juta rupiah, kemudian alat produksi seperti kompor, peralatan masak senilai 20 juta rupiah, dan pembelian waralaba sari manis sebesar 20 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Transaksinya dicatat sebagai berikut. Beli tanah dan bangunan senilai 60 juta, beli alat produksi 20 juta, beli waralaba sari manis 20 juta, dan sisa kas adalah 50 juta. Jadi isi buku kas harian ini adalah sebagai berikut. Transaksi berikutnya adalah pembelian bahan baku. Pabrik roti sari manis membayar sebesar 20 juta kepada toko terigu yang kemudian mengirimkan barang-barangnya. Dalam diagram siklus usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Pada buku kas harian tercatat beli bahan baku 20 juta sehingga saldo kas sebesar 30 juta. Proses berikutnya adalah proses produksi, yaitu bahan diproses selama produksi dengan biaya produksi sebesar 10 juta rupiah
dan biaya umum sebesar Rp5 juta untuk menghasilkan produk jadi. Jadi pada buku kas harian tercatat biaya produksi Rp10 juta, biaya umum Rp5 juta, sehingga saldo kas sebesar Rp15 juta. Transaksi berikutnya adalah penjualan, di mana pabrik roti menjual rotinya kepada pembelinya, yaitu toko roti ABC, yang kemudian melakukan pembayaran secara tunai. Secara diagram siklus usaha, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Buku kas harian mencatat penjualan tunai 45 juta, sehingga saldo kasnya sebesar 60 juta. Proses selanjutnya menyusun laporan laba rugi dari buku kas harian, dimulai dari penjualan tunai, dimasukkan angkanya ke laporan laba rugi pada kolom penjualan sebesar Rp45 juta. Kemudian pembelian bahan baku senilai 20 juta dan biaya produksi senilai 10 juta dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan dengan nilai Rp30 juta. Kemudian kita mendapatkan laba kotor sebesar Rp15 juta. Berikutnya adalah memasukkan angka biaya umum sebesar Rp5 juta ke dalam laporan laba rugi, sehingga kita mendapatkan hasil laba operasional sebesar Rp10 juta.
Proses berikutnya adalah memasukkan angka-angka buku kas harian pada laporan neraca, dimulai dari kas sebesar 150 juta yang merupakan modal. Kemudian pembelian tanah, bangunan, alat produksi, dan waralaba dimasukkan ke dalam kolom aktiva tetap. Berikutnya, sisa kas dimasukkan ke dalam laporan neraca dalam kolom kas. Selain itu juga laba rugi tahun berjalan diambil dari angka neraca laba rugi. Nah, inilah hasil kita menyusun laporan neraca dan laporan laba rugi.